Oke, sahabat Korekto sekalian, ketemu lagi bareng gue Deddy Dul. Nah, pekan ini Korekto memang tampil dengan format yang agak sedikit berbeda, tapi tenang, tetap menyajikan dan mereview berita-berita yang viral dan trending selama sepekan ini. Dan yang pasti tetap informatif dan juga mempunyai pesan-pesan moral buat para netizen yang budiman sekalian. Oke, kabar viral yang pertama yang banyak dibicarain sama banyak orang dan juga bikin orang banyak tercengang ini adalah terkait soal kasus rapid antigen bekas. Nah, ini dia fakta-faktanya udah ada di layar yang udah disajikan sama Korekto. Nah, jadi beritanya adalah oknum petugas kimia farma di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara gunakan alat rapid test antigen bekas pakai. Diduga alat tersebut mengandung virus dan kembali digunakan kepada para calon penumpang pesawat. Kepada polisi, pelaku mengaku alat tersebut telah dipakai didaur ulang, dicuci dan dibersihkan, dimasukkan ke dalam bungkus untuk kembali digunakan. Dilaporkan dari hasil praktek kotor tersebut, pelaku yang terdiri dari 5 orang oknum petugas kimia farma meraup untung hingga 1,8 miliar rupiah. Gila sih gila, orang-orang itu ya, para petugas, para oknum petugas yang tidak bertanggung jawab ini sudah mati atau sudah hilang rasa kemanusiaannya ya rasanya. Tega-teganya demi cuan, demi uang menggunakan alat rapid test bekas kepada orang lain. Ini kan artinya kalau misalkan alat rapid test antigen itu mengandung virus dan kemudian digunakan kepada orang lain, artinya kan sama saja menularkan virus ke orang lain yang sebelumnya belum tertular. Nah, 5 oknum petugas ini sekarang udah ditangkap sama polisi. Nah, kita berharap semoga polisi mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang di tempat lain. Atau jangan-jangan emang udah kejadian di tempat lain, cuma belum ketahuan aja. Nah, kalau kayak gini kan serem jadinya. Nah, kabar kedua yang gak kalah viral dan juga menyita banyak perhatian publik ini adalah soal sate beracun sianida. Nah, beritanya berawal dari kisah cinta berujung penjara. Perempuan bernama Nani Apriliani Nurjaman kirim sate beracun sianida ke mantan kekasih karena sakit hati ditinggal menikah. Disebut-sebut sang mantan yang bernama Tommy ini adalah seorang anggota polisi penyidik senior. Nah, niat meracuni sang mantan dengan sate beracun sianida, Mas Tommy nolak kiriman paket makanan tersebut. Yang akhirnya sate beracun sianida tersebut dibawa oleh driver ojol yang mengantar yang kemudian dimakan oleh sang anak. Akhirnya berujung pada kematian sang anak. Ngeri banget sih ya. Ternyata ada benarnya cinta itu buta, hingga membutakan hati, akal pikiran, perasaan, hingga nekat berbuat kriminal. Astagfirullah. Nah, kasus NAJ ini yang tidak sengaja membunuh seorang anak kecil dengan racun sianida ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, NAJ ini bisa terancam hukuman berat, bahkan bisa sampai hukuman mati karena masuk kategori pembunuhan berencana. Semoga aja kasusnya NAJ ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua agar tidak bermain-main dengan yang namanya racun sianida. Nah, kalau dilihat kasus NAJ dengan motif membunuh dengan racun sianida ini ternyata bukan yang pertama ya. Di Indonesia ternyata ada beberapa kasus yang mirip gitu, di mana kasus pembunuhan dengan menggunakan racun sianida. Nah, kalau dari hasil ulik-ulik nih ya, ternyata kasus sate sianida yang pelakunya ini NAJ ini ternyata bukan kasus yang pertama pembunuhan dengan racun sianida. Nah, di Indonesia juga pernah terjadi kasus yang serupa dan juga cukup populer pada waktu itu. Nah, salah satunya ini yang pertama adalah kasus pembunuhan dengan menggunakan racun sianida yang dilakukan oleh seorang Jessica Wongso yang dikenal dengan kopi sianida Mirna, yang mana korbannya adalah bernama Mirna pada saat itu. Nah, kasus kedua yang juga gak kalah populer yang saat itu juga viral adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pimpinan Padepokan Satria Aji, yang mana dirinya membunuh 2 orang pengikutnya menggunakan racun sianida. Nah, terkait racun sianida ini memang terkenal sangat mematikan ya. Yang populer racun sianida yang mematikan ini adalah dalam bentuk cair dan juga dalam bentuk kristal. Nah, ternyata kandungan racun sianida juga terdapat dalam beberapa makanan atau buah-buahan dan juga beberapa hal yang bisa kita
kita temui dalam keseharian kita. Ini salah satunya adalah seperti gambar yang muncul, ini adalah asap rokok. Nah, ternyata asap rokok ini juga mengandung racun cyanida. Dari artikel yang gue baca menyebutkan bahwa asap rokok adalah salah satu penyebab paparan racun cyanida yang paling umum terjadi, sebab cyanida secara alami memang terdapat pada tembakau. Bahkan kadar cyanida di dalam darah perokok bisa 2,5 kali lebih banyak dibandingkan dari orang yang tidak merokok. Nah, kandungan racun cyanida juga ternyata terdapat di beberapa jenis buah-buahan ataupun tanaman yang cukup populer ya kita konsumsi setiap hari. Ini seperti di gambar ada apel dan juga ada singkong. Nah, untuk buah apel kandungan racun cyanidanya itu terdapat di bijinya, tetapi kalau untuk singkong memang secara alami racun cyanidanya itu ada di dalam dagingnya. Nah, sebab itu bagi sahabat korekto yang gemar mengkonsumsi dua jenis makanan ini ya harus cukup berhati-hati dan tidak boleh terlalu banyak. Untuk singkong memang harus dibersihkan dengan baik sehingga racun-racun atau bahan-bahan yang berbahaya di dalamnya itu bisa bersih terlebih dahulu sebelum kemudian dikonsumsi. Nah, kandungan racun cyanida juga ternyata bisa didapat atau terkandung di dalam asap pembakaran sampah rumah tangga seperti yang ada di gambar, seperti plastik dan lain sebagainya. Jadi asap pembakaran sampah berbahaya untuk kesehatan. Salah satu alasannya adalah karena asap ini berpotensi mengandung cyanida dan menyebabkan keracunan. Asap yang mengandung cyanida biasanya muncul apabila benda yang dibakar terbuat dari karet, plastik, dan juga sutra. Nah, itu tadi beberapa berita viral dan trending pekan ini yang sudah kita ulik dan sudah kita review. Mudah-mudahan cukup informatif dan juga mengandung beberapa pesan moral untuk para netizen yang budiman sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan juga komen. Gua Deddy Dul, pamit undur diri. Bye.